Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu secara langsung di acara refleksi akhir tahun Payumi University dengan tema integrasi pengelolaan sampah. Selamat datang kepada Pak Fatin dari Kabid Pentaatan dan Penataan Lingkungan Hidup Metro. Selamat ya Pak. Selamat datang kepada Bapak Saiful Anwar dari Kampung Pengangguran. Selamat datang kepada Mas Erik dari Bank Sampah Cangkir Hijau. Baik, perkenalkan nama saya Hipni Septina dari salah satu penggerak komunitas Human and Environment Studies. Jadi memang kajian kita itu nggak jauh-jauh dari perempuan dan lingkungan, Pak. Tapi malam hari ini kayaknya perempuan ini malah minoritas. Saya dengan Mbak Ina mungkin yang di belakang ya. Perempuan-perempuan yang lain belum bermunculan. Iya. Mungkin kita tahu bahwa setiap aktivitas kita sehari-harinya itu pasti menghasilkan hasil sampingan, yaitu yang disebut dengan sampah. Tiap orang itu jika disurvei bisa sampai 1 sampai 2 kilogram sampah per harinya. Sedangkan penduduk kota metro ini sudah berjumlah sekitar 167.000 jiwa. Maka jika tahun-tahun ke depan akan mengalami bonus demografi, pasti juga sampah itu akan mengalami timbulan yang makin banyak. Nah, malam hari ini kita akan membincangkan bagaimana sih upaya kita atau hal apa yang bisa kita lakukan untuk mengolah dan mengelola sampah tersebut sehingga tidak menimbulkan dampak yang buruk terhadap lingkungan. Setelah hadir bersama kita narasumber ataupun praktisi yang sudah berkecimpung di dalam hal tersebut, ada banyak pengalaman yang mungkin bisa di-sharing ke kita atau ditularkan kepada kita sehingga kita bisa mungkin mencontoh praktik baik gitu ya Pak. Monggo dipersilakan kepada Pak Wakil. Ya, waktu dan tempat dipersilakan untuk memaparkan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu moderator, Ibu Ismi, Bapak Saiful Anwar dan Bapak Eri, serta ada mentor saya juga di sini Pak Yeri dari Lingkungan Hidup dan Bapak-bapak dan Ibu serta teman-teman yang ada di sini semuanya. Bicara mengenai integrasi pengelolaan sampah ini, pengelolaan sampah selama ini hanya dilakukan oleh petugas pemerintah dengan urutan dari sumber sampah dari TPS dan pada akhirnya ke TPA. TPA selama ini menjadi harapan solusi utama dalam mengatasi sampah. Perhatian utama pemerintah kita pada TPA dan masyarakat tinggal membuang sampahnya. Keberadaan TPA banyak menimbulkan dampak negatif seperti konflik dengan masyarakat dan penyemaran. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh RATJ 1987 dibuktikan bahwa sampah pada TPA yang sudah lama ditutup ternyata sebagian besar tidak mengalami pembusukan. Sebagian besar sampah-sampah yang ada di TPA adalah sampah rumah tangga yang menggunakan plastik yang pastinya bercampur organik dan anorganik. Karena adanya TPS dan TPA, maka masyarakat cenderung berpikir praktis dengan membuang sampah seadanya tanpa melakukan pemisahan itu sendiri. Yang dimana masyarakat kita ini terlalu dimanjakan oleh pemerintah, sehingga tertanam pola pikir bahwa pemerintah yang bertanggung jawab atas semua sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Pemerintah berusaha melakukan inovasi ke arah perbaikan pengelolaan TPA, contohnya pengembangan teknologi landfilling, teknologi pengelolaan sampah kerjasama dengan pihak luar di mana terbatasnya biaya adalah hal utama.
Yang menjadi kendala walaupun selama ini pembiayaan pemerintah fokus kepada TPA, bukan pada perubahan pola pikir. Permasalahan utama sampah adalah permasalahan paradigma, perilaku dan kesadaran. Perhatian utama kepada TPA sebagai solusi seperti telah membentuk karakter masyarakat yang tidak peduli pada sampah, tidak mau bertanggung jawab atas sampah dan dimanjakan pemerintah. Pembahasan mengenai pengolahan sampah yang berkelanjutan dan teori manajemen lingkungan akan menghasilkan jawaban terhadap pertanyaan mengenai cara mengatasi permasalahan pengolahan sampah. Kalau bicara bahasa pengolahan sampah terintegrasi ini, kita yang pasti harus melibatkan banyak pihak ya, Mas ya. Yang antara lain yang pasti pemerintah setempat, masyarakat, pelaku usaha, pihak swasta, komunitas, media, akademisi, bahkan tokoh-tokoh yang ada di Kota Metro ini. Kita nggak bisa melakukan pengolahan sampah ini sendiri. Yang mungkin aspek-aspek pengolahan sampah yang harus ada ini kebijakan sistem pengolahan sampah yang terintegrasi. Yang kedua, hukum pengolahan sampah yang kuat. Yang ketiga, pengaturan institusional untuk mengolah sampah. Yang keempat, kerangka peraturan pengolahan sampah. Yang kelima, dukungan pembiayaan. Yang keenam, program pelatihan. Yang ketujuh, partisipasi sektor swasta. Yang kedelapan, partisipasi komunitas. Yang kesembilan, sistem informasi. Dan yang 10 yang pastinya instrumen ekonominya. Di Kota Metro kita tercinta ini, kurangnya kesadaran masyarakat akan nilai dari sampah itu, dimana pengolahan sampahnya masih kurang baik di sini. Insya Allah pemerintah Kota Metro telah menyediakan lahan baru yang tahun depan TPA SDK ini akan dipindahkan masih di Karangrejo. Mohon doanya agar kelancaran pemindahan ini. Dan hubungan antara pilihan pengolahan sampah harus dikomunikasikan dengan pengolahan sampah yang terintegrasi. Contohnya mungkin kita bisa penggunaan tumbler, mengurangi pemakaian sedotan, ataupun bahan-bahan yang lain yang menghasilkan sampah residu. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kaping. Merasa tertohok nggak sih? Jadi kalau kita setiap harinya, entah itu sampah organik, campur plastik, campur ini, dikumpulin aja. Yang penting tuh nggak ada di rumah gitu. Nggak tahu, taunya kita itu keluar dari rumah, kemudian sama petugas nanti diangkut, dikumpulkan itu di TPA. Padahal kalau kita ke TPA itu juga kita udah ibarat ngelihat apa ya, candi mungkin ya. Kalau orang dulu itu bisa buat candi Borobudur, orang sekarang tuh buatnya malah candi sampah ya kan. Di Karangrejo itu sudah berapa meter gitu ya Pak, dari bawah, dari dasar ke atas itu sudah apa ya, hal yang mengkhawatirkan lah. Itu kalau sekarang, bulan lagi, 1 tahun lagi, ditambah 5 tahun ke depan, itu pasti juga akan menimbulkan masalah lainnya gitu. Monggo dilanjut ke materi berikutnya, yaitu dari Pak Saiful Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Moderator memberikan waktu kepada saya. Yang kami hormati Bapak Hakim beserta ada dari dinas juga Pak ya. Pak Yeri. Selamat malam Pak Yeri. Mas Tuji dan teman-teman dari Kampung Pengangguran dan dari Palini, mungkin ada dari komunitas juga yang dari ibu-ibu atau bapak dari lingkungan atau dari apa Pak? Terima kasih kami diberikan kesempatan untuk yang telah kami lakukan. Kami melakukan sedikit, memang belum berarti kalau menurut kami untuk
penguraian sampah ataupun mungkin kalau bisa bilang tadi ada integrasi pengolahan pengolahan sampah. Cuman insya Allah mungkin kalau itu nanti dibuatkan semacam bisa untuk menyeluruh di wilayah metro atau yang dalam hal kecil aja kami ini di wilayah kami aja, insya Allah mungkin nanti bisa menjadikan momentum di mana kebersihan sampah bisa terurai atau sampah tidak usah masuk ke TPA atau mungkin yang hanya masuk ke TPA sedikit. Dengan kami kerjasama mungkin kami mengolah sampah organiknya, kemudian ada Pak Erik yang membidangi untuk yang non organiknya yang mungkin bisa diolah atau mungkin kami juga nanti bisa melakukan di sana untuk berbarengannya. Jadi kami di Kampung Pengangguran alhamdulillah sudah melakukan penguraian sampah organik dari rumah tangga atau dari pasar atau dari rumah makan. Yang kami lakukan memang belum begitu besar, cuman alhamdulillah 1, 2, 3 warung ataupun 1, 2, 3 rumah dari tempat kami sudah merasa terbantu karena sampah organiknya secara otomatis tidak terbuang dan memang kami membutuhkan itu untuk kita untuk membudidayakan maggot. Maggot ini kami budidayakan alhamdulillah. Untuk kemarin kita uji coba di ayam bertelur yang akhir masih bisa produktif lagi walaupun tidak sesempurna yang mungkin ayam bertelurnya masih produktif. Kemudian di kolam kemarin kita coba di kolam gurame pun alhamdulillah bisa dimakan, bahkan itu masih fresh maggot atau yang belum kita olah untuk jadi pengeringan karena kami melakukannya masih belum lama Pak. Jadi masih perlu mungkin kami belajar lebih banyak. Cuman insya Allah kalau untuk pengurangan sampah organik dari beberapa rumah atau beberapa rumah makan atau mungkin yang warung-warung yang hampir tiap hari seperti warung gorengan itu kan pasti menghasilkan sampah seperti kulit pisang yang pasti itu insya Allah sudah di dekat kami sudah sangat bersyukur karena kami secara otomatis langsung bisa mengambilnya. Itu bisa kita olah, kita fermentasi, kemudian kita masukkan bisa dipakai maggotnya. Alhamdulillah sedikit yang memang bisa kami berikan untuk pembelajar ini. Kami juga masih banyak harus belajar, terutama mungkin nanti untuk bagaimana cara kami mengolah juga untuk sampah yang non organik dari Mas Budi. Biarpun kami mungkin nanti fokusnya ke organik karena memang di sampah yang organik ini dengan bantuan BSF maupun maggot ini kami bisa lebih belajar lebih banyak. Terutama kami Kampung Pengangguran kan menginovasi atau mengkreativitaskan dengan tanam-tanaman hasil produksi akhir dari kasgot atau bisa dibilang mungkin kotoran maggotnya atau makanan yang sudah diurai oleh maggot. Insya Allah menjadi pupuk yang sangat bagus untuk Kampung Pengangguran kami. Kami bisa mungkin di situ buatkan organik untuk tanaman padi. Kemarin kita sudah mencontohkan untuk mina padi, minanya kita kasih makan maggot, kemudian yang padinya kita kasih pupuk dari kasgotnya, dari pupuk kandang yang di sana banyak peternakan. Kemudian bisa pun untuk tanaman lainnya yang pasti dengan kasgot itu, insya Allah organik bisa berjalan di Kampung Pengangguran. Insya Allah mudah-mudahan kalaupun kami bisa berkembang di sana Mbak. Cuman untuk yang saat ini memang kami baru melakukan, jadi kami belum bisa bercerita banyak. Tapi insya Allah dengan pengolahan organik dengan bantuan BSF atau maggot itu insya Allah nantinya kalaupun kami bisa berkesempatan lebih besar, lebih banyak, mungkin satu kampung kami nanti bisa secara bersama-sama meningkatkan taraf hidup, misalkan kami dengan ayam bertelur atau ayam berdaging atau ikan atau yang bisa dikasih makan dengan bantuan nutrisi dari maggot, karena memang maggot nggak bisa secara keseluruhan kita kasihkan ke ternak. Kita tetap nggak bisa langsung tapi tetap harus ada tambahan Pak. Jadi ada kalau di maggot kan proteinnya yang tinggi, kemudian karbohidrat rumah agak berkurang. Jadi kita harus ada bantuan dari nutrisi makan dari karbohidrat. Contohnya mungkin tidak atau jagung. Cuman kami daftar kemarin
jejak kami kasih dikit, kemudian waktu fresh aja yang setiap hari memang kita banyakin. Dan alhamdulillah memang bisa berjalan. Maksud bisa untuk pakan ayam kami, bisa untuk makan ikan, dan sampai sekarang sehat-sehat aja, bahkan menghasilkan untuk telurnya. Demikian, belum bisa kami mengurangkan yang banyak karena kami baru melakukan itu, Mbak. Tapi insya Allah mungkin kalau dengan bantuan bapak-bapak, dengan bantuan teman-teman, kita nanti bisa lebih banyak untuk bagaimana cara mengolah kami untuk mengolah sampah organik yang ada di kampung kami. Insya Allah kalaupun bisa dibantu mungkin dengan wilayah kelurahan atau kecamatan atau bahkan untuk metronya mungkin untuk mengurangi yang masuk ke TPA misalkan untuk sampah organiknya, insya Allah nanti kami bisa coba membesarkan untuk permahkotanya atau mungkin peternakannya. Insya Allah mudah-mudahan dengan bantuan bapak-bapak, dengan bantuan ibu-ibu, dengan saudara-saudara, insya Allah nanti kami bisa melakukan itu. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kata yang salah. Hanya sekian, insya Allah nanti kalau depannya lagi cerita mungkin Pak lebih diceritakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Saiful Anwar bercerita tentang pengalamannya pengelolaan atau pengolahan sampah organik. Nah, kalau kita tahu sebenarnya sampah organik itu memang 50% sendiri dari sampah yang kita sering hasilkan ya, karena di dapur entah memasak sayur pasti ada irisan-irisan atau kulit-kulit sayur yang memang terbuang gitu. Nah, kali ini kita akan mendengarkan terkait sampah non organiknya dari praktisi Bank Sampah Cangkir Hijau. Dipersilakan kepada Mas Eri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada senior, kepada guru-guru kami, Pak Yeri, Pak Ahmad, Mas Parvin, Pak Saiful, teman-teman dari pengangguran, Pak Yumi, Cangkir, dan ini spesial Pak. Saya sedikit mengedukasi murid-murid daripada nganggur, saya ajak Pak. Nah, minimal ada 3 orang yang akan sadar nanti terkait untuk lingkungan seperti itu. Dan kawan terbaik Mbak Ibni yang selalu fokus kita membicarakan terkait dengan lingkungan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih. Di sini sebenarnya kita belajar bareng gitu ya Mbak Ibni dan teman-teman sekalian. Dan berbicara tentang sampah, saya tidak akan berbicara banyak, namun akan bercerita sedikit pengalaman di bank sampah ini Pak. Gitu. Kenapa sih memang tertarik di sampah gitu ya? Kalau saya kan dulu belajarnya di ekonomi. Jadi kalau biasanya orang ekonomi, orang perbankan setelah lulus dari kampus itu kerja di bank Pak. Nah, saya ingin membuat cerita unik gimana caranya saya lulus dari kampus itu bisa membuat bank sendiri, jadi manajer sendiri, jadi bos sendiri, walaupun itu bank sampah gitu Pak. Nah, terus yang kedua juga yang menjadi menariknya lagi adalah ternyata ketika saya amati dulu waktu kecil, pengepul sampah, tukang sampah itu bahkan lebih kaya daripada kita yang mungkin kerjanya di sekolah, jadi guru dan lain-lain. Itu kan menjadi hal unik. Ada apa sih sebenarnya di sampah itu? Oleh sebab itu makanya kita membuat kreativitas, walaupun kita dulu di majelis kamisan awal mulanya itu dengan Mas Rahmat, Mas Oki, dan Pak Dharma. Nah, itu kita sedikit kaji sejarah gitu ya. Ditanya cita-citanya pengen apa, saya jawab pengen pengepul sampah. Tetapi pada saat itu ada di Malang Dokter Gamal itu yang membuat bank sampah. Sehingga kita di sini itu membuat ATM Pak, amati, tiru dan modifikasi. Alhasil kita mendirikan namanya Bank Sampah Cangkir Hijau. Jadi kalau cangkir itu dulu Pak Dharma kan suka memberi nama yang unik gitu. Cang artinya berbincang, kir artinya berpikir. Sedangkan hijau adalah kita para pecinta komunitas apapun lingkungan. Berbicara tentang sampah Pak, ini luar biasa gitu ya Pak. Karena memang sampah ini tidak terlepas dari masyarakat yang awam, bahkan yang menjadi miris bagi saya dulu pada saat di kampus. Ya, mahasiswa seperti Mas Jaka dan teman-teman setelah selesai seminar gitu Pak, dia tanpa merasa bersalah meninggalkan sampah di GSG seperti itu. Nah, ini kan yang menjadi bahan pemikiran adalah bagaimana orang-orang yang mungkin pendidikannya di bawah mahasiswa seperti itu. Ya, mahasiswa saja yang setiap hari dicekokin dengan
pelajaran-pelajaran ini, tetapi alhasil juga menimbulkan sampah lagi gitu. Nah maka dari itu dari hal yang kecil kita buat bank sampah, dan banyak sebenarnya kegiatan dulu yang pernah kita lakukan Pak gitu. Nah bagaimana sih agar masyarakat itu sedikit tertarik di sampah? Kita membuat kreativitas dan inovasi Pak. Jadi sampah-sampah ini kita aplikasikan seperti kita nih nabung di BMT gitu Pak. Ada produknya. Salah satu produknya itu adalah bisa simpanan hari raya, ada juga simpanan pendidikan, bisa juga beli pulsa dengan sampah, ada juga sedekah dengan sampah. Bahkan yang belum lama kemarin itu bisa nabung sampah jadi emas Pak. Nah jadi mas-mas yang masih ya adik-adik inilah ya, murid saya seperti itu, bisa nih nyicil lagi untuk beli emas dengan cara ngumpulin sampah, nanti ditabung di bank sampah, nanti hasilnya jadi emas. Nanti kalau udah banyak bisa buat tunangan itu ya. Nah, ini kan jadi hal yang menarik sebetulnya di situ. Nah, terus yang terakhir sebetulnya kita juga ada jual beli sampah. Nah, terus yang berikutnya sebenarnya kalau kita berbicara tentang pengelolaan Pak, kalau kami di bank sampah sama mungkin dengan Pak Saiful masih belum seberapa begitu banyak gitu ya Pak. Karena sampah yang masuk kami sortir, habis itu paling mentok kita baru pencacahan Pak, belum sampai ke biji plastik ataupun yang lain-lain seperti itu. Terus yang berikutnya banyak sih sebenarnya dulu kegiatan bank sampah yang kita lakukan. Yang pertama adalah kita mendirikan bank sampah Pak. Itu bank sampah kami awalnya itu di Rejo Mulyo di 26 sana. Yang kedua ada di bank sampah Cangkir Hijau. Terus kita juga mendampingi beberapa bank sampah baik itu yang ada di masyarakat maupun yang ada di sekolah. Bahkan yang sekolah yang dulu pernah kita dampingi adalah SMK Negeri 3 Pak, belakang kampus IAIN itu. Nah yang berikutnya kita juga dulu ada namanya gerakan pungut sampah Pak. Jadi pada saat kita dulu ada Car Free Day, jadi saya, Mas Rahmat dan teman-teman yang lain itu kita ikut Car Free Day, tapi dengan seragam dia Pak, seragamnya kaos gitu. Seragamnya kaos setelah Car Free Day, jadi kita pulang itu bawa sampah Pak. Nah sampah itu nanti kita upayakan untuk ditangani seperti itu, yang bisa kita kelola yang dan nanti gimana caranya seperti itu. Nah yang berikutnya juga kita pernah melakukan pembuatan crash bag. Itu salah satu upaya bentuk kita untuk mengurangi kantong kresek dulu pernah. Itu dilakukan di Rusun Awa dulu pernah. Nah yang berikutnya juga mendirikan perpustakaan Pak. Nah uniknya di sini adalah bahan buku bacaan itu bukan buku yang yang diberikan atau didonasikan dari orang-orang, tetapi buku yang dari sampah itu yang masih layak untuk dibaca kita buat perpustakaan dulu sampai seperti itu. Nah yang terakhir yang membuat kami bangga, ternyata apa yang kita lakukan, kita kan menggunakan pencatatan berbasis komputerisasi. Kita coba upload ke YouTube dan banyak sekali yang minta program aplikasi walaupun sederhana itu pakai Excel. Itu ada yang minta dari Sukabumi, Padang, Palembang, Jakarta sampai Solo. Jadi menghubungi lewat nomor yang ada di YouTube kami. Nah yang berikutnya, sebenarnya kalau kita berbicara tentang sampah itu banyak sulitnya Pak. Sulitnya adalah merubah mindset masyarakat itu. Bahkan cerita saya yang unik dan sampai sekarang itu belum tercapai, ingin sebenarnya Pak membuat bank sampah itu di kampung. Tetapi orang kampung itu pikirannya itu melampaui batas gitu. Sebelum dilakukan sudah mengandai-andai seperti itu. Misalnya seperti ini, saya sosialisasi di ibu-ibu yasinan gitu. Nah, pada saat saya ceritakan tentang bank sampah, tentang prestasi sampai dapat bentor, itu pingin semuanya. Tetapi untuk memulai itu nanti kan banyak tuh Pak, ada yang muncul statement seperti ini. Bagaimana nanti kalau sampah itu menumpuk? Bagaimana sampah itu nanti kalau kena air hujan? Bagaimana nanti kalau sampah itu jadi sarang nyamuk? Bagaimana nanti kalau jadi demam berdarah? Bagaimana nanti sampai menggigit, sampai nanti masuk rumah sakit, sampai bau dan sebagainya? Jadi mindset itu belum terbangun di masyarakat seperti itu. Sehingga kami juga belum berani seperti itu. Karena memang kenyataannya gitu ya Pak, yang dialami di kami di Bank Sampah Cangkir Hijau, untuk mencari regenerasi saja untuk pengurus itu luar biasa susah. Karena ketika memang kita tanya dengan teman-teman yang ada di sini, kira-kira teman-teman mau nggak untuk bergabung kami di Bank Sampah kami? Mungkin masih berpikir Pak gitu. Bahkan kalau ditanya cita-cita, apa cita-cita kamu Dek? Gitu. Saya itu menjadi YouTuber, saya itu menjadi startup dan lain sebagainya. Dan yang berikutnya juga memang benar kata Pak Papit tadi ya, kita terlalu dimanja sama pemerintah. Jadi untuk mengurusi sampah yang penting dimasukkan ke kresek, taruh di depan, selesai.
Nah itu kan menjadi apa ya? Menjadi kebiasaan yang kurang baik sih menurut kami semua seperti itu. Ya. Bahkan benar kata Mbak ini tadi, itu bukan apa ya, udah menjadi gunungan, makanya berapa meter sendiri gitu. Dan kata Pak Papin tadi tinggal nunggu meledaknya aja nih Mas di sana gitu. Nah, ya mungkin lain kali kapan-kapan ya Dik gitu ya. Terutama ya adik-adik yang sering main, nanti kita jalan-jalan ke ini apa namanya? TPAS biar kita lihat gunungnya sampah seperti apa seperti itu. Bahkan dari awal kita berdiri ya Pak, itu lebih dari 3 tahun. Bahkan nasabah kita itu hanya 94 Pak gitu. Karena memang susah gitu, diajak untuk memilah ya luar biasa susah gitu. Apalagi mohon maaf yang nanti suaminya dosen, nanti istrinya juga PNS, anaknya kuliah, dan nggak ada yang ngurusin itu. Jadi ya asal praktis aja untuk mengelola sampah itu. Itulah yang kami hadapi di Bank Sampah Cangkir Hijau. Sebenarnya banyak sih yang perlu disampaikan gitu, terutama nanti kepada Pak Yeri, Mas Rahmat atau Pak Dharma. Ini kan suka studi banding biasanya. Nanti gimana caranya biar kita nih hidup gitu. Seperti mohon maaf, kita mendirikan bank sampah itu juga belum jalan karena memang kita pengelolanya belum terbentuk gitu. Dan kita belum menemu nih orang-orang yang benar-benar memiliki passion di situ, yang benar-benar cinta lingkungan. Karena memang kita berbicara tentang sampah tidak langsung ujuk-ujuk. Nah, kalau bahasa orang Jawa ujuk-ujuk dapat duit nih, tapi kita butuh proses terlebih dahulu seperti itu. Baik, mungkin itu sedikit stimulus untuk bahan kita diskusi kepada Mbak Ibni. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu, ya, terima kasih Mas Erik telah berbagi hal baik yang telah dilakukan di Bank Sampah Cangkir Hijau. Kemarin waktu ulang tahunnya Payung kita nge-launching Bank Sampah Mubadalah Payung ini. Hanya itu memang belum menemukan penggeraknya. Jadi emak-emak setelah gelaran masih memilah botol-botol dengan sampah yang kresek. Tetapi sebatas itu. Nanti minta tolong Mas Erik lagi untuk ngambilin atau mengumpulkannya lagi ke Bank Sampah Cangkir gitu. Jadi kita masih kayak cabangnya dari Bank Sampah Cangkir. Baik teman-teman yang hadir di Aula Taubat. Jadi mungkin malam ini kita ngomongnya ini Aula Taubat Pak, singkatan dari Tembong Bata. Tapi mungkin juga bisa filosofinya, kita mungkin malam ini harusnya tobat dari dosa-dosa ekologi atau dosa-dosa lingkungan yang sudah kita lakukan gitu. Mohon dipersilakan kepada teman-teman yang hadir jika ada tanggapan ataupun pertanyaan terkait integrasi pengelolaan sampah. Siapa sih yang nggak pernah nyampah? Setiap orang juga punya sampah. Tapi akankah kita punya responsibility atau tanggung jawab kepada sampahnya kita masing-masing? Nah itu yang bisa jawabkan juga diri kita masing-masing gitu. Monggo teman-teman yang hadir, teman-teman dari Kampung Pengangguran, kemudian komunitas Payungi, Bank Sampah Cangkir Hijau, dan teman-teman masyarakat lain yang sudah memenuhi undangan. Mari kita diskusi malam ini terkait gagasan ataupun apa sih yang bisa kita lakukan bareng-bareng gitu, kolaborasi. Monggo, Pak Dharma. Imamnya dulu. Agak pada wudhu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Ipul selaku wakilan dari Kampung Pengangguran, kemudian Bang Papin dari Dinas Lingkungan Hidup, pada Pak Yeri juga, ada apa lagi ya dari dua ya, kemudian dari Mas Erik dan kawan-kawan. Ini tinggal di Bank Sampah juga ya? Enggak ya? Tapi ini kader-kadernya Mas Erik kesini. Oke. Mas-mas, bapak-bapak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terus tim di belakang itu ada ceweknya siapa itu ya? Anu ya, Ina ya. Nah ini kita bicara pariwisata dan sampah juga bisa masuk Ina. Itu anak-anak dari Polinela itu pariwisata. Mohon maaf saya tadi karena ada bapak, jadi saya harus nemenin bentar gitu. Di luar lidahin lah. 6 tahun saya kira kita sudah mendirikan Bank Sampah Cangkir Hijau.
6 tahun dengan bongkar pasang manusia, dan hanya Mas Erik inilah yang sebenarnya sanggup menemani. Kemudian kita kemarin launching bank sampah Mubadalah Payung itu ya baru sebatas setelah gelaran dipilah, Pak. Setelah gelaran dipilah, kemudian datanya dijual. Dulu pernah masuk ke Kria, dibuat pespa-pespaan, dibuat kerajinan, gak ada yang beli, Pak. Gak ada yang beli, Pak. Siapa juga yang mau beli barang-barang rongsokan taruh di rumah, enak beli plakatnya Sukron, ya kan, enak beli apa itu batok kelapa diubah jadi mainan apa, itu masih masuk akal. Tapi kalau sampah yang kotor-kotor kayak Mas Heri itu bikin kertas digulung-gulung dibuat kayak wadah tisu. Lah wadah tisu di PB banyak kan gitu. Jadi saya melihat memang gini, ini subjektivitas saya juga pada akhirnya. Kita ngomongin bank sampah itu sebenarnya kan social entrepreneurship. Jadi kita tidak berpikir ekonomi dalam perjuangan bank sampah ini. Memang bank sampah kelihatannya ngomongnya ekonomi, nilai ekonomi, tapi saya yakin bicara bank sampah ini social entrepreneurship. Kita ini ingin menyelesaikan persoalan sosial, persoalan sampah itu, tapi dengan pendekatan ekonomi yang sebenarnya tidak menguntungkan kalau diukur dalam kategori bank sampah. Tapi kalau kita bicara integrasi ini, kenapa judul ini kita bicara integrasi? Sebenarnya kan kita ini mau saling tolong menolong antar kampung misal. Kemarin saya senang Pak Ipul ngambil sampah makanannya Payungi itu, kemudian dibawa ke kampung pengangguran, kemudian diolah menjadi maggot. Sampah itu jadi maggot BASF itu, kemudian jadi makanan proteinnya ayam bertelur dan sebagainya. Tapi beberapa hari yang lalu katanya lu orang diambil lagi gitu, karena ternyata juga energinya Mas Erik. Saya aja ngajak mahasiswa perbankan syariah, kita siapin tempat dia belajar untuk kesini. Karena dia ngomong perbankan syariah, maksudnya ngomong bank ini kan juga relevan ya. Nggak mau kok. Akhirnya mahasiswa ESI inilah, mahasiswa ekonomi syariah lah, mahasiswa di prodi saya gitu. Nah, tapi saya berharap begini. Mohon maaf, kemarin Mas Arief kan kesini sebelum ada acara kemarin deklarasi apa itu ya. Saya tuh mohon maaf ya, yang gitu-gitu saya sama Bang Rama tuh udah bosen lah. Deklarasi. Saya bilang sama Mas Arief kemarin, ya anggaran nyewa taruh itu mending dibuatkan beli apa untuk menggerakkan ekosistem bahwa kampung iklim di kampung pengangguran itu benar-benar jadi roadmap gerakan, bukan roadmap deklarasi. Itu sama kualitasnya kayak deklarasi kampung literasi kemarin. Lepas burung dara, orang-orang ditekan untuk bikin ucapan taman bunga, ya Pak, papan bunga. Yang papan bunga itu kalau dibeliin buku, walah banyak betul. Jadi kita malam ini saya sih berharap kalau mau kita jadikan kampung pengangguran itu sebagai kampung iklim, kampung yang memang hijau, kampung ekologis. Kenapa harus kampung pengangguran? Karena kampung ini pertama bicara agrowisata, kampung agro, ngomongin anggur kan. Kemudian yang kedua mereka ada peternakan. Kemarin bikin festival kecil nanam dan ada minam padi. Itu kan upaya integratif. Lalu Dinas Lingkungan Hidup, ya termasuk Pak Yeri, Bang Papin, Mas Arief. Kalau ngomong sama Pak Kadis kayaknya karena faktor umur saya juga takutnya malah jadi kurang gitu loh. Tapi nggak apa-apa kalau 3 orang dari dinas ini kemudian bisa menjelaskan ke beliau kan kita enak. Kalau kita nggak usah yang seremonial, tapi ada upaya untuk bagaimana, mohon maaf, melakukan gerakannya. Kita fokus ke gerakannya. Kemarin kemarin DPRD provinsi dari Demokrat kan bantu itu alat untuk sampah itu penghancur sampah itu alat yang gede itu dia pintar. Biasanya kalau resesi itu kan orang dikasih duit, mama ini pada dikasih duit. Nah kemarin dia sudah awal kesini ngomong gini, Mas saya ini reses, saya nggak akan kasih duit, tapi saya akan tinggalin alat daripada duit saya bagi. Itu kreatif. Nah dinas itu harusnya kan begitu, daripada kami bikin sewa taruh misal dibeliin kotak sampah. Kotak sampah itu lebih awet daripada taruh itu. Sama kayak Bu Menteri kemarin datang, karena yang ditinggalin cuma bambu, ya kan?
bambu tulisan Payungi Metro Ceria itu pun tampaknya yang beli saya gitu kan. Saya kan ini ditinggalkan apa sih, nanti menteri datang ini, saya bilang nggak ada gitu loh. Karena hanya seremonialnya. Jadi maksud saya begini, kalau kita kolaborasi antara masyarakat, kemudian saya bisa ajak perguruan tinggi itu hadir, mohon maaf misal mural kayak kemarin. Sebenarnya kan di kampus kami nggak ada anggaran mural, nggak ada anggaran beli cat. Cuma ketika saya ada anggaran konsumsi kan tidak habis. Maka saya belikan cat untuk kampung pengangguran. Jadi kayak gitu tuh pola-pola integrasi ya, integratif seperti ini. Nah orang kayak Mas Erik ini nyarinya susah Bapak Ibu, susah betul. Kita mau ngader orang macam kayak Mas Erik ini susah. Kemarin dia masangin flying fox di Pak Monte itu, aduh menerik masang flying fox ke sana gitu kan. Ya namanya orang kreatif ya. Dulu outbound ya, kita outbound Damraman dia kelola. Memang hal-hal yang sifatnya alam, lingkungan dan sebagainya itu passionnya Mas Erik. Tapi gimana kita nyari orang kayak Mas Erik ini kan gak gampang. Nah, tapi kalau ada orang kayak dia, kita rawat bareng-bareng. Saya bisa dorong dari perguruan tinggi saya dalam bentuk PPL. Kan berapa kali saya kirim PPL juga kan ke bank sampah ke ini. Terus kemudian dari kampung pengangguran kita dorong. Kriteria kampung iklim itu sudah ada sebenarnya. Dan saya sudah jadi pemateri waktu 2017 diajak Pak Yeri keliling ke kecamatan-kecamatan. Dan itu jadi sosialisasi. Yo saya senang dibayar, senang saya itu. Tapi jatuhnya itu nggak terjadi perubahan. Mending kita fokus satu kelurahan dalam periodenya Dr. Wadini. Dr. Wadini periode ini Dinas Lingkungan Hidup itu fokus saja kampung pengangguran, Bang Papin. Nanti kita akan sama-sama gotong royong apa yang bisa kita tenaga-tenaga, uang-uang, ide-ide, dan itu kita proyek sampai menjadi percontohan bahwa kampung pengangguran jadi satu-satunya kampung yang dikeroyok dengan pola kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan perguruan tinggi. Nah itulah Creative Hub. Kalau kita ngomong semalam saya nggak tidur sampai azan semalam itu ngomong sama dinas pariwisata itu. Saya mudah-mudahan ini nggak kuat kita kalau itu jajak ngobrol azan subuh baru pulang gitu kan. Tapi kalau ini nggak usah kita. Yang penting kita langsung konkret karena ini Pak Ipol ini kemarin tuh ngirimin saya beras kintal Pak. Beras kintal itu berasnya beras organik. Beliau ternyata sekarang mengelola juga kompos organik. Ternyata beliau juga sekarang punya kolektivitas sapi Pak ya. Sapi dari Kementerian Pertanian dan itu di kandangnya beliau. Dan ini kan menarik, sebuah kampung yang tadinya bicara kampung pengangguran tapi muncul ide-ide baru, bahkan susu kambing ada. Nah, yang paling penting lagi Pak Ipul kalau saya boleh usul, kita sama-sama mulai setelah 2022 Januari kami akan workshop dari Payungi gratis saja, nggak usah mikirin dananya. Karena kitanya biasa gotong royong. Pak Ipul dibawa ini gotong royong nih kacang rebusnya Pak Ipul nih, kayak gini nih. Nah, jadi kita nanti kami mau bantu workshopin teman-teman kampung pengangguran untuk mengelola medsosnya supaya lebih follow-nya tinggi. Followernya sekarang berapa Pak? 1000 sekian Pak. Nah 1000 sekian. Gimana bisa niru kayak Payungi di level 1 tahun kita sudah beranjak ke 3000. Di level kedua tahun kita beranjak ke 5000. Level ketiga kami sudah 7.700-an kami sekarang. Jadi kami punya tahapan bagaimana mengelola medsos itu menjadi lebih terkenal dan memproklamirkan kampung anggur itu cepat Pak. Karena kampung pengangguran ini catching. Jadi kalau di up terus baik Facebook, Instagram, YouTube, bikin narasi tulisan terus menerus itu kan mempengaruhi publik. Sama kayak Mas Erik tadi cerita bahwa dia ditanya oleh beberapa orang dari mana-mana soal akuntansinya bank sampah. Sama seperti kami begini. Kami kan banyak ditanya oleh orang-orang dari kabupaten lain tentang gimana sih proses pemberdayaan payung. Jadi keilmuan ini kan sama-sama nggak ada di kurikulum kuliah. Di kampus saya tuh nggak ada kurikulum kayak gini. Ngurungannya dosen ya mumet juga, dobos absen ya kan. Kadang ya dosen dobos absen ya kan. Tapi kalau kita benar-benar saling diskusi seperti ini, lalu kita gerak, akan berbeda. Tapi kalau nunggu anggaran dulu, rapnya pasang taruh, rapnya Bu Wali potong pitanya, mau nyampe kiamat, negara kita akan begitu. Tapi kalau kita bicara soal empowering, kita bicara soal social movement,
kita bicara soal bagaimana gerakan-gerakan masyarakat itu akan membawa perubahan. Itu saja. Ini boleh pertanyaan, boleh tanggapan, monggo. Dan kita minta gagasan-gagasan teman-teman yang datang malam hari ini untuk juga membantu. Karena nggak bisa persoalan lingkungan kok nyala-nyalain LH itu ya keliru. Yang nyampah jenengan, yang disalahin Pak Yeri itu keliru itu, ya kan? Yang ngising jenengan, yang suruh nyawi Pak Yeri itu ya keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada tanggapan dari narasumber atau teman-teman? Monggo. Kita menantikan dua tanggapan ataupun pertanyaan dari teman-teman yang hadir. Ada dari teman dari Riverside Camp. Oh ya sudah dijuga itu. Iya. Coba lanjut. Ini masih sendirian penggeraknya ini. Iya di sawah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kali pertama ya saya hadir ya di refleksi akhir tahun kali ini ya. Ya kali kedua lah. Pertamanya kan di refleksi awal ya. Tahun 2019 kalau saya. Mungkin tidak banyak yang bisa saya tanggapi ya, tapi berkaitan dengan sampah ini kan juga berkaitan dengan sustainability. Apa yang kemudian dicanangkan oleh United Nations ya, PBB itu juga berkaitan dengan sampah, berkaitan dengan ekologis, dan saya pikir juga perkara atau permasalahan tentang sampah ini juga bukan hanya sosial saja, tapi juga teologis dan juga pemerintah gitu. Tadi juga mungkin saya agak telat ya penyampaian dari Pak Fit ya, dan juga Pak Saiful yang tadi saya hanya mendengar tentang maggot ya dan lain-lain. Tapi perkaranya adalah ketika berbicara tentang sampah di kota ini ya ada banyak hal yang harus kita benahi. Mungkin kinerja dari LH sekarang ya sudah begitu maksimal, tapi bukan berarti tidak ada hal yang perlu diimprove gitu. Bisa jadi bisa berkolaborasi dengan banyak pihak. Tapi kalau berbicara tentang sustainability, berbicara tentang ekoteologis misal juga, itu permasalahan sampah sangat kompleks. Bahkan bisa berkaitan dengan pembangunan ekonomi gitu. Bisa berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan lain-lain. Tapi yang saya pikir sampai hari ini adalah kalau kita berbicara sampah dan kita berbicara personal, itu tidak akan selesai. Tapi kalau kita berbicara dalam ranah yang lebih luas, dengan ranah yang memang kita bisa berkolaborasi dengan banyak pihak, misal tadi di Kampung Pengangguran ada maggot misalnya, di Iring Mulia ada bank sampah, di Payungi juga ada bank sampah Mubadalah ya yang baru di launching kemarin itu, dan LH juga bekerja dengan visi misinya. Saya pikir ya tidak akan sulit ya. Tapi yang jadi permasalahan adalah ya banyak pihak yang memang itu membuang sampah dengan saya pikir ya dengan sengaja lah ya, perguruan tinggi dengan banyak mahasiswa yang saya pikir mereka juga punya kesadaran tentang sampah, tapi pada kenyataannya kesadaran itu hanya sebatas pada apa yang mereka pikirkan, belum pada tahap implementasi, belum pada tahap aplikatifnya, belum pada tahap apa yang bisa mereka lakukan. Bahkan kalau di perguruan tinggi saya pikir hanya beberapa pihak yang memang sadar tentang bahaya akan sampah. Mereka tidak menyadari bahwasanya ke depan sampah akan menjadi bencana. Kalau kita pergi ke TPA sekarang ya, saya pikir ya permasalahan sampah ini sangat-sangat rumit. Dengan TPA yang segitu, saya pikir juga sudah menggunung ya. Udah banyak lah gunungan-gunungan di TPA itu, dan saya pikir ini ya akan sulit kalau kesadaran itu hanya kita sadari secara personal, bukan hanya kita sadari dengan secara universal, secara kolaboratif dan lain-lain. Saya pikir mungkin ya pertanyaan dari saya adalah apa yang kemudian ini bisa jadi
pertanyaan untuk ketiga narasumber ya. Apa yang kemudian kita harus lakukan ketika orang-orang sudah terdidik tapi paradigma mereka masih kaku. Paradigma mereka atau pola pikir mereka sangat-sangat kaku sekali terhadap sampah. Karena mereka ya banyak ya orang beli sampah atau orang-orang beli jajan misalnya ke warung dan mereka berpikir bahwasannya ini hanya sampah plastik dan ini jumlahnya tidak banyak. Ini jumlahnya tidak banyak dan kemudian mereka membuang dengan seenak hatinya dan mereka tidak berpikir bahwasannya ke depan sampah ini akan menjadi sebuah bencana untuk generasi yang akan datang. Mungkin itu saja yang tanggapan dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi satu lagi. Monggo dipersilakan satu lagi dari yang hadir. Belum ada? Ya, monggo kepada para narasumber jika ingin menanggapi pertanyaan dan tanggapan dari teman-teman terkait apa sih yang bisa kita lakukan kalau kita baru menyadari bahayanya sampai itu secara personal. Itu mungkin hanya ibarat ya lilin-lilin aja, belum menjadi pelita di kegelapan gitu. Monggo. Ya, terima kasih Mas Dharma dan Mas Dwi. Mungkin saya yang pertama akan menanggapi dulu pertanyaan dari Mas Dwi ya, karena dari Mas Dharma ini agak berat ini. Mau dijawabnya itu nggak cukup dengan saya sendiri kayaknya. Kalau saya pribadi, kalau pertanyaan dari Mas Dharma mungkin saya sangat mendukung. Karena apa? Karena saya memang lama di Metro. Saya mungkin memang nggak lahir di Metro, tapi basic saya dari kecil sekolah di sini, dari SD saya udah tinggal di sini sampai dengan saya kuliah, bahkan kuliah balik lagi kerja pun di sini, makan pun dari sini. Dan kampung pengangguran itu masuk kampung saya itu. Kebetulan rumah saya dulu di belakang SMA 1. Siapa yang nggak mau? Kalau daerah lahirnya sendiri, ibaratnya pertama kali saya masuk Metro tinggal di situ, tidak mau gitu loh menjadikan kampung pengangguran yang bertempat di Yosodadi sebagai ikon dari agrowisata di kota Metro. Kalau saya sangat pengen sekali. Dan benar yang dibilangin sama Mas Dharma pun benar. Kalau cuma untuk potong pita, deklarasi, tanda tangan itu bullshit itu kalau menurut saya gitu. Cuma itu kegiatannya nggak di bidang saya Mas. Ngomong yang seperti itu nggak di bidang saya. Dan saya juga di dinas lingkungan hidup itu masih baru yang pertama. Dan saya juga, kami ini di pemerintahan ini nggak lepas daripada hierarki. Di mana saya juga nggak bisa berdiri sendirian. Ibarat saya berdiri sendirian melawan arus yang begitu deras, hanyut saya, tenggelam aku Mas. Jadi bagaimana lah, monggo saya juga butuh masukan dari mas-mas kalian yang ada di sini yang selaku perusak, berperan aktif. Dari mas-mas kalian ini masukannya sangat saya perlukan gitu, untuk saya berikan masukan kepada pimpinan saya. Mungkin pimpinan saya kalau diajak ngomong langsung, ya benar Mas Dharma tadi, mungkin makanya Mas Dharma ini kayaknya milih yang fresh ini. Jadi yang semangatnya dan pola pikirnya itu ayo dong gitu loh. Mungkin itu aja Mas yang kalau ada yang dari Mas Dharma mungkin sekarang untuk saat ini mungkin bisa saya tampung masukan dari sarannya, dan kalau bisa juga ada masukan-masukan dari yang mas-mas yang udah lebih ngerti lagi tentang bagaimana. Kalau saya sangat setuju itu untuk dalam periode Pak Wali Kota Wahdi ini, bagaimana menjadikan Yosodadi itu sebagai minimal, kan dari situ integrasinya banyak, bisa jadi kampung wisata yang bisa menghasilkan
petik anggur misalkan, atau bagaimana di Malang tuh sudah banyak sekali gitu. Dan bagaimana cara kita mewujudkan itu nggak cukup dengan dinas lingkungan hidup sendiri, sama aja dengan pengelolaan sampah ini. Percuma kami tiap hari ngambilin sampah di tiap rumah-rumah, kalau oknum yang membuang sampahnya masih ada, ya silahkan kalau membuang sampah sembarangan, tinggal nanti tunggu ditangkap aja ini. Soalnya kami lagi banyak gerakan untuk penangkapan yang ngebuang sampah sembarangan ini. Kalau mau bayar 150.000 ke pemerintah ya monggo. Kalau saya ya ogah, mendingan kita untuk makan kacang di sini 150.000 gitu loh, daripada cuma gara-gara buang sampah sembarangan. Mungkin itu kalau yang bisa saya sampaikan. Kalau untuk Mas Dwi tadi merubah paradigma ya Mas. Keberlanjutan dari sampah ini nggak akan bisa berjalan gitu loh tanpa adanya kesadaran dari kita minimal. Contohnya nggak usah jauh-jauh lah, dari saya sendiri ini. Saya ini perokok ya, perokok aktif saya ini. Banyak mungkin yang di sini juga yang merokok. Sadar nggak kalau buang puntung rokok itu salah? Asal tul itu salah loh Mas, itu sampah residu yang dia hasilkan. Bungkus rokok itu pun plastik yang susah diolah kalau menurut obrolan saya dengan mentor saya tadi, Pak Yeri di kantor. Asbak udah ada, cuma sering nggak buang puntung rokok itu main lempar aja? Pasti sering. Bohong kalau enggak. Makanya mulailah dari diri kita sendiri. Karena percuma kalau kita mau sosialisasi ya, dapat duit ya senang ya Mas ya. Cuma kalau sosialisasinya nggak nyampe dan minimal kita terapkan dari diri kita sendiri juga, itu sulit Mas. Dari diri kita sendiri juga udah dimulai. Kalau kita lagi jalan sama anak istri kita di jalan, sering nggak makan langsung buang aja, tisu langsung buang aja, pasti pernah. Satu orang aja ngebuang satu sampah, hitung berapa juta jiwa yang ada di metro ini, yang setiap harinya dihasilkan. Kalau mau mengandalkan dinas kebersihan, pasukan kuning, mereka itu kerjanya nyapunya cuma pagi loh, cuma pagi. Sampah yang dihasilkan kita 24 jam, coba berpikir. Alangkah banyaknya juga kotak sampah yang sudah banyak disediakan. Tetapi apa? Gampangnya wae gitu loh. Ada yang diselip-selipin bahkan di bawah. Ya kan gitu. Apa dibersihin? Akeh Mas. Jadi tanpa kita sadari gitu loh. Kita mulai aja dari diri kita sendiri. Mungkin nih sekarang kita lagi berbicara tentang bagaimana mengelola sampah, dimulai dari diri kita sendiri. Pulang ini mulai kumpulin sampahnya, kebuang. Tapi tetap kan nggak ada pemilihan. Sampah itu dari organik maupun anorganik. Jadi kita nggak bisa berdiri sendiri, itu nggak bisa. Butuh daripada, kalau kita nggak ada pemulung bagaimana? Jadi bank sampah pun juga di sini nggak bisa berdiri sendiri. Butuh juga dari teman-teman sekalian. Saya rasa belum ada selain pemulung yang memulai untuk memilah sampah di rumah itu. Saya rasa belum ada. Karena apa? Karena saya berkaca dengan diri saya sendiri, di rumah saya sendiri. Kalau di rumah saya sendiri dan di diri saya sendiri aja seperti saat ini, ya mungkin yang berduduk-duduk di sini yang udah memilih sampah di rumah itu, ya mungkin saya acungin 4 jempol nih. Saya rasa belum ada gitu loh. Ya, semoga aja dengan adanya pertemuan ini kita bisa mencari solusi yang terbaik tentang pengelolaan sampah, integrasi tentang bagaimana memajukan kampung pengangguran tadi, dan intinya tolong kami juga, tolong dinas lingkungan hidup mulai dari saran, masukan, dan perilaku kita hidup tentang sampah. Itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dipersilakan ke Bapak Saiful atau Mas Erik. Ya,
terima kasih Mbak. Alhamdulillah ini mungkin dari awal Mas Dharma ada kaitan hati dengan kampung Pengangguran Mbak. Jadi sampai sekarang pun kayaknya kampung Pengangguran sangat berkaitan sama Bapak Dharma ini. Jadi apapun sekarang mungkin alhamdulillah memang gimana caranya kami kampung Pengangguran bahkan dengan sama dengan kampungnya Pak Papin lah, sama dengan udah sangat dekat sekali, bisa dibilang udah menjadi kampung sendiri Pak ya. Jadi kami rasa ada rasa kesanjung lah dalam arti gerakan-gerakan kami ataupun kegiatan-kegiatan kami yang walaupun belum begitu besar atau belum begitu nampak untuk di wilayah kami, wilayah metro khususnya, alhamdulillah sudah banyak merespon, banyak kalangan-kalangan yang dalam arti bagaimana caranya supaya kampung kami memang bisa maju. Dan ini kami terima kasih sekali, baik pun itu dari teman-teman komunitas atau teman-teman pergerakan ataupun dari bapak-bapak pemerintahan yang memang benar tadi kata Pak Papin, jadi memang nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa memang kita mau berjalan sendiri ataupun mungkin hanya komunitas-komunitas, memang harus bergabung, memang harus bagaimana caranya kalaupun memang itu sudah menjadi kemauan ataupun bisa jadi dalam arti misalkan kampung kami bisa dijadikan untuk kampung agriwisata ataupun ekosistem yang lainnya yang memang ada di kampung kami bisa dimajukan. Insya Allah nanti kami tetap bagaimanapun caranya dengan bersama-sama warga lainnya membutuhkan uluran tangan dari semuanya, baik itu dari komunitas, dari pemerintahan, dan mungkin dari teman-teman yang di luar daerah pun insya Allah kalaupun bisa membantu kami sangat berterima kasih. Dan untuk mungkin yang untuk Mas Dwi, ini sebenarnya tujuan kayaknya Mas, jadi pembuangan sampah ataupun mungkin yang nyampah memang dari keluarga. Benar juga tadi Pak Papin, semuanya pasti sudah pernah nyampah pasti. Dan sebenarnya kalau kami ingin belajar dengan penguasa bank sampah sebenarnya, karena kalau kami kan memang lebih diuntungkan dengan mengolah sampah organik yang memang kampung kami bisa menerima itu, bisa menjadikan organik dari tempat kami ataupun nantinya untuk bisa menjadikan tambahan pola nutrisi, karena memang kami bisa untuk kita enggak untuk ke arah usaha yang besar mungkin, jadi hanya untuk rumah tangga. Jadi ada sedikit sampah organik bisa kita olah, nanti mungkin sampah yang non organik kalau kami bisa belajar dengan Mas Arifnya nanti bagaimana cara pemilahannya. Kalaupun kami nanti minta bimbingan dari semuanya, dari teman-teman, dari pihak pemerintah, dari teman-teman komunitas, bagaimana kami yang di kampung Pengangguran ini bisa dididik, bisa dilatih, mungkin bisa bagaimana cara kami bisa bersama-sama untuk dapat mewujudkan itu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit nambahin baik nih. Mungkin pertanyaan Mas Dwi ya, gimana cara merubah paradigma ya Mas? Kalau dari saya sih cuma satu, ingat dari Mas Oki dulu, berpikir global, bertindak lokal, itu saja. Jadi kita boleh berpikir panjang gitu ya, kalau itu dari kota bersih memiliki banyak prestasi, tapi kalau itu hanya cuma di angan-angan tanpa kita bertindak apa yang bisa kita lakukan, itu sama aja bohong. Seperti itu. Jadi kalau mohon maaf ya teman-teman di Cangkir, ini sedikit kejelekan Pak, tapi memang ini harus disampaikan. Ternyata teman-teman di Cangkir Pak, ini walaupun mahasiswa kadang juga joroknya itu dari penyakit. Bahkan mohon maaf ya gitu. Kalau teman-teman Cangkir paling puas mungkin dengan ocehan saya, karena memang kebersihan itu memang kadang-kadang juga harus dipaksa. Gitu. Bahkan kalau Bapak Pak Dharma lihat gitu ya, kalau Cangkir yang dulu dengan sekarang memang berbeda jauh Pak. Dalam artian gini, Mas Dak aja sampai bingung. Karena kalau di Cangkir itu banyak perabot itu Pak. Kita mulai dari situ, dari kegiatan kita sehari-hari yang kita temui. Perabot makanan itu biasanya banyak. Sampai sore itu penuh Pak. Bak itu kotor semuanya. Jadi kepala saya kan pusing gitu loh Pak. Walaupun memang kadang-kala laki-laki kan terkenal dengan ya hidup apa adanya, berantemnya itu biasa. Tapi kalau kami di Cangkir itu udah tidak ada lagi seperti itu. Bahkan yang kemarin perabot rumah tangga itu saya cuma sisakan ya
paling 4 atau 5 biji aja Pak. Sampai teman-teman itu bingung, habis minum gelas hilang, kemana gelas ini, sampai sebegitunya. Nah, terus yang berikutnya adalah teman-teman dicangkir, kalau habis mandi atau habis nyuci, taruh di dalam, besok pagi hilang, pindah ke bank sampah semua. Saking jahatnya seperti itu Pak. Karena memang itu menjadi kebiasaan, habis dicuci, dijemur, bukan langsung dilipat Pak, tetapi itu nanti ditunggu sampai mau dipakai lagi, dicuci lagi, ditaruh di situ lagi. Ya kalau pertanyaannya gini, lah rumah rondo aja bersih loh, masa iya rumah kita sebagai mahasiswa aja berantakan? Nah itu pendidikan yang kami lakukan dicangkir seperti itu. Nah, bahkan kalau kami setiap pagi itu Pak, ada namanya jadwal piket itu. Piket itu semuanya wajib, dan kalau nggak piket didenda 10.000. Dan setiap piket itu semuanya harus dipoto, mulai dari cuci piring, masak nasi, nyapu, sampai toilet dibersihkan, kita foto semua. Kalau tidak mengirim foto itu di grup, maka teman-teman itu akan kena denda. Itu cara kami untuk mengajak teman-teman agar bersih lah. Seperti yang tadi disampaikan, ya jangan pernah kita berharap besar kalau memang ya kecil-kecil saja kita tidak perhatikan seperti itu. Nah, yang berikutnya, bahkan yang kenapa sampai hari ini gitu ya Pak, saya itu masih bertahan di bank sampah, jujur Pak malu. Mungkin Pak Dharma pernah lah ketemu dengan bule yang dari Belanda itu Pak, yang tinggal di Lampung Timur. Dia mengatakan bahwa kenapa orang Indonesia yang sudah diberikan tanah air yang begitu indah, tetapi disia-siakan. Bahkan dia pernah bercerita, saya paling benci melihat orang Indonesia kalau naik motor atau mobil, buang sampah sembarangan lewat jendela. Itu satu. Terus yang kedua adalah buang puntung rokok sembarangan. Bahkan yang menjadi semangat dari saya adalah beliau ini Pak ya, dari Pugung itu Pak bawa ke metro, itu di belakang itu sampah semuanya Pak. Awal sampah itu yang dibawa sampai pampers pun dibawa, sampai saya juga gede-gede kayaknya. Karena saking cintanya, saking sayangnya. Padahal ketika memang sudah dipilah, disortir, habis itu ditimbang, itu cuma dapat 11.000, 7.000. Tapi sebegitu cintanya gitu. Bahkan kita sebagai orang Indonesia dia benar tadi, kreatif tapi tidak melihat tempat. Habis makan selip-selip dikit, nah di kursi, kadang di meja, kadang juga di tempat, kan seperti itu. Nah itu. Ya mungkin cara-cara kami seperti itu Mas. Bahkan mungkin Pak Dharma juga bisa sesekali lah. Buat apa jalan-jalan ke Jogja, ke Bandung, ke ini, habisin anggaran semuanya. Sesekali ajak lah ke TPAS dah, dudukin di sana. Nanti biar mikir aja, nggak usah dikasih penjelasan Pak. Setelah pulang ke kampus baru dikasih tahu apa yang kamu lihat di sana, apa yang dihasilkan. Mungkin dengan cara seperti itu bisa tadi Mas merubah paradigma, merubah mindset. Sehingga yang kita harapkan adalah ketika teman-teman melihat sampah itu tanpa disadari, tanpa kita ini dipaksa, itu mengambil dan membuangnya. Itu yang susah seperti itu. Nah mahasiswa sekarang kan kadang-kadang juga keluar, katanya si field trip, nyari ilmu, ya ujung-ujungnya belanja aja deh Pak, gitu loh, sambil ngabisin anggaran kan seperti itu. Mungkin sekali lah kayak Mas Jaka dan teman-teman ini kita dudukkan di sana Pak. Ya gitu. Biasanya foto dengan candi-candi yang indah, kita foto sama candi sampah seperti itu. Nah, biar mikir juga, oh ternyata sampah juga banyak gitu. Ya kadang-kadang juga memang kita tidak berpikir karena memang kita tidak mengetahui Pak. Karena memang kita tuh kilat aja, sampah ada satu plastik, taruh depan selesai. Lihat sedikit lagi selesai. Tapi kalau nanti satu saat itu didudukkan di sana, biar bisa mikirlah sedikit seperti itu. Ini mohon maaf ya Mas Wipo, Mas Jaka. Ini salah satu, tadi pembelajaran. Aslinya memang kalau teman-teman ini kan dewasa lah, tapi kadang-kadang juga kebersihan butuh gitu. Bahkan saya paling susah kalau melihat teman-teman itu jorok gitu. Nah itulah cara-cara kami Pak. Di payungnya lebih parah. Hah? Di payungnya lebih parah. Ya itu, jadi kemarin teman-teman bajunya pada bingung Pak, celana dalamnya juga pada bingung, entah kemana aja. Karena memang saking joroknya, jemuran saya potong semuanya lempar ke bank sampah. Jadi sekarang Pak, nggak ada lagi baju yang gantung di tempat itu, karena memang saking kejamnya gitu. Baik, mungkin itu Mbak, ini sedikit guyon, tapi dampaknya juga luar biasa ternyata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren juga nih ya. Jadi Mas Erik ini mengedukasi sekaligus yang meneladankan ya Mas Erik ya. Sebenarnya jangka panjangnya bagus juga sih. Kalau cowok-cowok ini nantinya berumah tangga juga, dia akan sadar akan kebersihan rumah, bukan hanya tugas istri gitu ya. Siap.
Iya, karena seolah-olah setelah menikah apapun itu kebersihan, nyapu dan lain sebagainya jadi tanggung jawab istri gitu. Siap. Nah, harapannya apa yang Zaman berarti ya. iya, apa yang dilakukan di Cangkir mungkin teman-teman Pak Yuki bisa mencontoh gitu. Adanya piket dan lain sebagainya. Mana yang anak Pak Yuki? Anggi itu habis ngecat, catnya taruh di keramik-keramik gitu malah. Ya. Jika masih ada tanggapan dari teman-teman yang lain, Anggi, Pak Yeri. monggo Pak Yeri. Oh. Setelah komentar ya Pak. Teman-teman dari Polinela. Ya, Mbak Ina. Jarang-jarang loh perempuan itu bersuara. Minoritas lagi. Yang ini. Ini dari sisi barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Lestari. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Lampung, jurusan perjalanan wisata, Pak. Mungkin saya di sini ingin berargumentasi saja mengenai sampah. Kalau di Pengangguran mungkin punya anggur, kalau di Payungi mungkin punya pasar kreatif, kalau di TPS punya sampah. Mungkin kalau sampah itu bisa dijadikan sebagai daya tarik wisata, sampah berarti bisa diolah menjadi kerajinan tangan, terus bisa jadi kayak gantungan kunci. Terus jadi ketika wisatawan berkunjung itu lebih masuk ke mungkin wisata edukasi ya Pak. Jadi pas wisatawan itu berkunjung langsung ikut proses pembuatan atau mendaur ulang sampah itu. Jadi pas pulang dia bawa oleh-oleh dari sampah itu. Nah, situ kan kalau wisata edukasi berarti mengedukasi gitu ya Pak. Berarti pengunjung pas pulang dari itu berpikir, oh ternyata sampah ini bisa dijadikan seperti ini gitu Pak. Jadi bisa lebih sadar kalau ya sampah itu kalau misalnya dibuang sembarangan akan berakibat bencana gitu Pak. Mungkin hanya itu sih Pak. Karena waktu itu saya pernah bertanya apakah sampah itu bisa menjadi daya tarik wisata. Jawabannya bisa. Berarti sampah juga kalau bisa didaur ulang bisa juga dijadikan sebagai daya tarik wisata. Begitu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mbak Ina. Teman-teman yang lain juga masih ada yang ingin menanggapi. Oke, Mas Ali. Sebelumnya terima kasih pada untuk ini telah memberikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anggi Sidik. Saya salah satu di sini ya di tim kreatif Payungi dan pelukis itu. Saya ingin bercerita aja Bapak Ibu tentang pengalaman pribadi saya tentang pengelolaan sampah dan kreativitas tentang hal ini gitu. Ada beberapa pengalaman, istilahnya ada beberapa temen tuh mengolah sampah menjadi istilahnya ya seperti yang tadi Mbak Ina bilang ya ada menghasilkan uang. Tapi ini berfokus pada sampah snack yang kadaluarsa. Di mana snack kadaluarsa ini biasanya langsung dibuang pada toko-toko. Tapi si teman saya ini bisa merubah menjadi clay. Clay itu semacam kalau anak-anak biasanya untuk mainan itu loh, untuk lilin-lilinan gitu. Mirip selen, cuman nanti kalau lama-lama mengeras dan lalu gimana? Ya lilin-lilin itu, clay itu. Tapi clay kan ada dua jenis, ada yang istilahnya didiamkan tidak akan mengeras dan itu
ya sampai kapanpun nggak akan mengeras, masih lembek gitu. Tapi kalau yang diolah pertama lembek tapi nanti lama-lama mengeras kayak istilahnya kayak semen gitu, tapi ringan. Nah itu berbahan dasarnya itu tadi snack bekas yang sudah kadaluarsa diolah dan dia bentuk jadi gantungan kunci dan di jendela mata khas Jogja gitu istilahnya kemarin. Dan alhamdulillah dari situ emang dapat dihasilkan sedikit uang gitu, dipromosikan lewat media sosial gitu untuk jalan istilahnya jalan promosinya. Dan ada juga lagi teman saya itu membuat diecast. Apa istilahnya diecast itu kayak kalau bapak ibu pernah lihat mobil Hot Wheels itu, Hot Wheels itu kan bentuknya kan benar-benar mirip sama mobil asli gitu. Tapi teman saya kadang-kadang kan ada mobil sudah dimodif gitu. Requestan orang-orang itu, Mas minta tolong sih bikinin diecast mobil saya, bentuknya kayak gini, foto. Hanya dipoto, dia bentuk diecast itu. Kalau Hot Wheels itu kan istilahnya cuma mobil ya, mobil nggak bisa dibuka pintunya, dia bisa buka pintunya gitu. Terus istilahnya mesinnya juga bisa dibuka dan ditaruh mesin itu. Nah mesin-mesin yang kecil-kecil itu dia pungut dari istilahnya dari tempat-tempat pengepul sampah itu. Dan dia di situ yang surganya untuk mengambil rezeki. Dan hebatnya orang ini hanya lulusan SMP, satu kampung di saya di Gaya Baru sana. Sekarang karena tanpa perhatian warga sekitar dan ini ya, dia sekarang di Medan. Dan karyanya ini nggak tingkat nasional lagi, ternyata internasional. Jadi udah ke Brazil, ke mana-mana, ke mancanegara gitu. Dan satu diecast ini yang modalnya dia istilahnya 25.000 ataupun misal 50.000 dijual kisaran 1 juta minimal, 2 juta ya. Dan dalam pengerjaan satu malam pun dapat 3 mobil. Hebat itu. Jadi ketika kita berbicara tentang hal-hal sepele, tapi kalau kita tekunin ya dapat imbasnya yang positif kepada kita gitu. Tergantung daya tarik kita kepada hal tersebut. Bahkan sampah itu kan kalau ada dua sisi ya, istilahnya ada yang menganggap itu hal yang paling tidak berguna, dan juga yang menganggap hal itu paling berguna untuk dirinya gitu. Mungkin itu aja sih Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada 2 orang yang menceritakan atau berbagi argumen tentang sampah itu juga punya nilai daya jual jika digunakan lagi gitu. Mungkin bisa ditanggapi oleh bapak-bapak sekalian terkait tadi. Iya, oke, ini dari Mbak Ina dari Polinella ini. Sebelumnya terima kasih dulu ini kopinya tadi, dia kopinya enak katanya, buatan dari produk khas Payungi. Kalau berbicara tentang sampah yang kita jadikan souvenir itu, Kota Metro ini sudah pernah. Bahkan ini bukan cerita baru lagi, maksudnya bukan barang baru, ini udah barang lama. Yang seperti yang disampaikan dengan Mas Dharma tadi, siapa yang mau beli, Mbak? Kebetulan pelakunya ibu saya sendiri di dinas UMKM. Beliau itu memberdayakan pengrajin-pengrajin itu untuk membuat tas dari bungkus-bungkus semen. Udah ada jadi, tasnya jadi, tempat tumbler ada, pasarnya yang nggak ada. Makanya dibutuhkan untuk memasarkannya itu juga agak sulit gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih. Ya, terima kasih. Saya kayaknya menanggapinya tadi dengan Mamas tadi ya. Jadi hal-hal kecil yang kita lakukan memang
dari sampah insya Allah mungkin kalau ditekuni pasti ada hasil nantinya. Jadi kalau kami bilang di Kampung Pangguran, kalau setelah informasi proses nanti pasti hasil ada di akhir dari proses ataupun hasil mengikuti proses yang sedang kita jalankan. Jadi kalau secara contoh nyata mungkin yang dari sampah yang memang kami kelola, bukan kami mencontohkan sedikit di Kampung Pangguran, dari cuman bekas makanan lah Pak, makanan yang sudah tidak termakan, memang sudah dibuang di kotak sampah atau sudah dibuang mau ke TPA, kita pergunakan sedikit. Alhamdulillah kalau untuk target kami kan sebenarnya untuk ibu-ibu rumah tangga yang di wilayah kami minimal nanti bisa punya penghasilan sendiri atau minimal dapat membantu dalam hal kebutuhan protein dari telur atau dari ikan atau dari penanaman sayuran, tanaman padi yang itu bisa membantu dari rumah tangga dari Kampung Pengangguran. Jadi kalau memang dari kalau sebisa mungkin dari rumah tangga memang dari hal-hal kecil dari rumah tangga, kalau bisa nanti kami semuanya bisa jalankan dalam arti organik bisa kita usahakan untuk pakan magot atau langsung menjadikan pupuk kompos. Dan nanti untuk yang anorganiknya nanti kita coba kerjasama dengan Mas Eriknya bagaimana cara kami ngolahnya, bagaimana cara kami mengumpulkannya atau nanti memilahkan. Mudah-mudahan memang kalau kita tekunin hal-hal kecil insya Allah nanti bisa berakibat dan mungkin bisa mendapatkan hasil yang lumayan seperti tadi yang diceritakan. Demikian, terima kasih. Oke, menambahkan sedikit ya Mbak terkait dengan kreativitas. Kalau kami dulu di Bank Sampah ada crafting Mbak. Bahkan dari kertas, koran, habis itu aluminium sudah kami buat. Tapi benar kata Pak Dharma, yang beli nggak ada Mbak. Bahkan kalau ini jadi lagi sampah diolah jadi sampah lagi, itu. Dan mungkin beda ya di sini sama di Jogja mungkin seperti itu. Karena memang di Metro ini wisatawannya berapa loh, gitu. Nah terus yang berikutnya juga kalau kita ya Mbak dulu kreativitas seperti ini sudah tidak kurang-kurang lagi. Bahkan kami belajar dari hal yang termudah sampai hal yang tersulit, gitu. Paling yang beli itu pada saat bazar aja 50.000, nggak tahu itu barangnya mau dibuang atau apa demi ya membanggakan ini lah. Pak Yeri yang sering menemani kami gitu ya Pak. Ya paling cuma di bazar-bazar aja kayak seperti itu. Ya kalau pangsa pasarnya nggak ada sih Pak kalau di Metro, saya belum bisa membaca itu. Bahkan mungkin ya jadi pemikiran kita adalah kira-kira nih Mbak yang tadi menyampaikan, kira-kira pede nggak Mbak kalau Mbak kuliah itu dengan tas yang terbuat dari plastik kopi sama permen gitu. Kalau Mbak itu nggak peduli, bagaimana dengan orang lain? Bagaimana kalau Mbak itu nggak percaya diri, bagaimana dengan orang lain? Itu sebagai tolak ukur aja untuk kita semua gitu. Bahkan kita udah terlalu ribet sampai berjam-jam buat jadi sampah lagi. Makanya di bank sampah sekarang crafting itu sudah tidak ada. Ya bukan berarti memang kita itu tidak peduli, karena memang ditakutkan adalah sampah yang sudah ada diolah lagi jadi kreativitas, tidak laku jadi sampah baru lagi. Itu yang membuat ya tenaga kita sia-sia sih sebetulnya seperti itu. Mungkin itu baik nih, terima kasih. Terima kasih Mas Eri, Pak Saiful dan Pak Papin atas tanggapan pertanyaan Mbak Ina dan Mas Anggi ya. Kalau boleh saya putarkan 2 menit. Ini Green to Go Green. Meskipun sekarang mereka ribut, ya, tapi inspirasi menarik karena masuk ke TV, masuk TV nasional itu. Tapi sebenarnya setelah ini mereka ribut sih. Kenyataan di lapangan. Dan
ibaratnya coba ajar nih. Bersih ini. Ini kan produknya ini sayur. Ini siapa aja nanam boleh. Terus siapa aja panen boleh. Itu kita tukar jamaah dari warga tukar. Berarti dari warga untuk warga ini betul-betul ya. Berarti Kalau kita COVID di sini kami salah. Nah ini kan jadi Bu RW, Pak RT harus jadi contoh. Buat foto rokok ada. Mohon maaf, ini sebenarnya ada banyak video ini. Cuman saya pas ke Malang, kebetulan jalan kaki sekitar 10 menit berada di belakang hotel Malang itu. Nah, saya jauh-jauh hari sudah melihat video ini. Nah, saya masuklah ke kampung Gelintung Gogreennya. Ternyata Gelintung Gogreen ini pecah. Ada Gelintung Kultur. Nah, karena penggerak awalnya itu mohon maaf orang PDIP. Jadi dia akhirnya seperti akhir misal mohon maaf misal kayak Pak Ipul gerakin kampung pengangguran, lalu kemudian digunakan untuk kepentingan partai, mohon maaf ya, partai Pak Ipul gitu. Dan kemudian akhirnya kan orang-orang mulai sadar kok jadi satu warna gitu kan. Akhirnya bikinlah Gelintung Kultur. Tapi yang menarik dari kampung ini kampung yang tadinya langganan banjir. Kemudian bikin sumur resapan secara kolektif, gotong royong. Kalau puntung rokok itu ada kotak sampahnya. Kemudian di setiap tembok-tembok warga di gang sempit itu ada tanaman-tanaman sayuran dan orang boleh nanam, orang boleh manen gitu. Kemudian sebenarnya ini luas, karena hanya 2 menit. Ada video-video yang diliput oleh televisi nasional. Dan ini saya membayangkan kampung pengangguran itu bisa. Jadi mohon maaf Pak Ibu, bukan mengajari ya. Nanti suatu saat kita lebih intens lagi, bukan bicara sampah lagi, tapi seperti yang disampaikan misal Pak Yeri soal kampung iklim itu indikatornya seperti apa. Jadi orang masuk kampung pengangguran itu benar-benar impresinya dapat, pengen selfie dengan berbasis lingkungan hidup. Nah, dinas lingkungan hidup itu juga nggak mungkin kita andalkan, tapi ada proses kebijakan ke sana, berkegiatan konsisten saja di kampung pengangguran. Ya, meskipun ada dana cuman 1.000, 2.000, tapi untuk kegotong royongan, beli polybag, soal kotoran sapinya Pak Ipul udah banyak, ya kan? Nanti kita sama-sama wadahi dulu waktu awal kami, Pak Yeri kan, Pak Yeri tahu taruh di sini tayu orang banyak betul. Di sini nih ada 2 mobil. Mahasiswa itu kan tak tipu, nggak tahu kalau itu tayu orang. Mama juga tak tipu. Setelah selesai semua dimasukin ke polybag, waktu awal payung itu kemudian kita kan pernah surplus sayuran. Nah sekarang mama ini agak ngalem Pak. Memang kalau orang udah punya kenal duit, apa-apa dikerjain, bayar aja bayar gitu kan. Kayak tadi ini udah ngangkutin paping ini, kesimpulan besok ini enak bayar orang mas. Tapi nggak apa-apa, pada level Payungi memang level sudah segitunya. Tapi level yang dulu kami alami di Payungi adalah level kegotong royongan yang militan juga. Tapi saya sih pengennya 2 hal. Kegotong royongan dalam arti yang keguyuban itu tetap. Kemudian kalau toh memang kita bisa iuran uang, ya contoh sekarang kita bangun aula kan juga iuran loh. Nggak harus nunggu pemerintah kan gitu loh. Tapi kalau ke depan pemerintah bangunin aula yang seperti ini lebih bagus lagi, ya kita terima. Karena apa? Di kampung pengangguran sudah ada tanah wakaf. Tanah wakaf yang cukup luas. Dan saya optimis kok kampung pengangguran kelak akan jadi kampung destinasi berbasis lingkungan hidup. Jadi kalau mau melihat gini, tamu-tamu yang datang akan melihat kampung ekologis, kampung hijau, kampung iklim, kampung yang zero waste, apa yang indikator yang sudah ditulis Pak Yeri itu kita laksanakan, kita proyek dalam satu destinasi kampung itu. Jadi pada akhirnya kan ini kan learning by doing. Jadi kesadaran dibangun karena proses kegotong royongan.
ada juga sebenarnya saya kalau mau, tapi nggak usah diputar. Kami itu punya apa namanya, orang yang sekolah desa di tempat kami, namanya Desa Raman Fajar. Kebetulan lurahnya itu adalah alumni prodi saya. Jadi prodi saya itu ada 2 lurah sekarang. Satu di Mesuji, cewek namanya Siti Rohani, itu angkatannya Mas Dwi, angkatan tahun 2013, cewek tarung jadi kepala desa. Kemudian ada lagi yang di Raman Fajar Lampung Timur namanya Pak Sohono. Kirimlah mereka kader-kader sekolah desa. Mereka mau bikin pasar namanya Paparaja, Pasar Pagi Raman Fajar. Nah, sebelum itu terjadi, sekarang lagi gotong royong, mereka ini ternyata ada hal yang sudah dibanggakan, yaitu adalah bank sampah apa tadi? Bank sampah Raja Sampah. Jadi Raman Fajar Sampah. Jadi mereka itu putaran November ini uang sampahnya itu 16 juta. Kenapa bisa begitu? Karena lurahnya jadi penggerak. Jadi ada mobil desa, kemudian keliling, sampah-sampah itu diambil keliling. Nah, per November ini dia ada laporan berapa, Pak, omsetnya? Alhamdulillah Mas, November ini kami 16 juta. Desember ini dia belum laporan. Di desa yang seperti itu saja mereka bergerak. Padahal kita tahu di desa itu sampah nggak seperti di metro kan. Dikit-dikit kalau kita ini karena sering ada kegiatan, jadi tempat keramaian karena ada mahasiswa datang, paling nggak mahasiswa IAIN tuh 8.000, mahasiswa UM tuh lebih dari 8.000. Pada akhirnya kan semuanya nyampah. Nongkrong dikit tempatnya Bang Rahmat juga banyak puntung rokok. Saya kalau tempatnya Bang Rahmat cuci piring saya itu. Bang Rahmat itu kan depan rumahnya ada ada dapur umum, ya kan? Kalau orang nongkrong 1 jam di situ baca buku, kasih kopi gratis, ya kan? Kalau nggak baca buku, baiknya nggak usah dibuatin kopi Bang, memang Bang, ke depan tuh Bang. Kita komitmen lah. Nah, nanti kalau udah ngopi, cuci piring sendiri. Nah, kami lagi mau bikin kampung buku. Kita mau mural dari gang sebelah sana ke sini. Nah, kita pengen juga di gang sempit itu, gang yang nanti akan jadi kalau jalur buku itu seperti kayak gini juga. Jadi pinggir-pinggirnya ada tanaman, ada mural, ada quotes, misal aku rela di penjara bersama buku, kata Bung Hatta kan begitu kan, jadi quotes, ada gambar Bung Hatta. Jadi bagaimana setiap kegiatan yang memang ekologis itu memang juga ada suasana spot selfie-nya. Jadi kalau spot selfie di gemes ini lah, Ina ya kan, terus kemudian Lia, ini kan senang selfie kan. Kalau selfie sama Jaka, rugi gitu loh, ya kan. Tapi kalau selfie dengan kampung kreatif, nah kita komitmen. Kenapa kami memilih kampung pengangguran? Karena kami Payungi dan kampung pengangguran itu sudah jadi saudara. Kita bikin grup bareng. Kita tuh bikin grup namanya Pasar Ide, logo payung dan anggur. Jadi itu sebagai satu persaudaraan karena kita sudah 11 bulan bergerak. Meskipun kemarin pemerintah datang ngabisin anggur nggak bayar, ya sabar Pak Ipul gitu kan, karena emang ya itu kita ini kadang harus ngajarin oknum-oknum itu gitu loh, termasuk wali kota ke bawahnya juga gitu. Nggak apa-apa gitu, karena yang menarik itu adalah pemberdayaan itu kegotong royongan warganya. Kalau kita namanya mandiri, dulu waktu zaman Pak Johan, bapaknya Bang Papin itu datang masih jadi wakil, nanya ke saya, Mak, gua harus bantu apa Mak? Katanya. Datanglah bawa sekda, bawa dinas pertanian waktu itu. Masih ingat Pak Ipul ya? Yeah. Terus saya bilang nggak perlu Pak. Kenapa? Kita ini sedang ingin menguji militansi kampung pengangguran. Coba bayangin kalau dulu kita iyain dinas pertanian itu bantu anggur, mungkin kampung pengangguran juga tidak semilitan sekarang. Misal nih Pak Ipul dibantu 1000 bibit anggur, yakin warganya tuh ya guru malas ngurus. Manja gitu loh. Tapi kan ini kita mulai dengan nyari, Mas Gareng nyari. Ada bibit tua, dipotong, potongannya itu disambung, yang potongan itu dibawa. Dan alhamdulillah sekarang itu sudah ada 50 lebih Pak ya. 50-an jenis anggur bayangin. Terus kemudian jualan bibit anggur ada akun-akun dianggurin, nganggur kabeh, ada kedai SDM, ada kedai kopi 21. Ada anak muda yang bikin drum itu kan bikinannya anak pengangguran Mas Gendon, drum kursi itu. Terus sekarang ada susu. Jadi ini integratif sebuah kampung. Ini juga menjawab bahwa orang lain pada latar bikin pasar, kita sudah maju lagi bikin kampung kreatif berintegrasi dengan ekologis. Jadi kalau dinas lingkungan hidup kemudian tidak sadar, yang muda-muda aja yang sadar,
Maka kita cara menyadarkan yang tua itu adalah ngajak Dinas Lingkungan Hidup yang muda ini untuk bikin satu isu. Ini nggak akan berhenti di sini, kita akan main nanti ngobrol ke Pak Ir gitu. Yang namanya Pak Ir kan juga faktornya kan faktor Mas ya, faktor usia zaman bukan generasi kita gitu loh. Kita nggak bisa maksa beliau, tapi kalau kita memberikan contoh lama-lama beliau kok ngerti kok. Sama dalam cara pandang gerakan seperti ini, milenial kan harus kita sadarkan juga. Milenial ini, apalagi milenial yang sebenarnya kalau mohon maaf mereka yang fashionable, mereka yang Instagramnya bagus, bapak tinggi, mereka akan mempercepat juga terkenalnya kampung ini. Makanya saya sering kan ngajak maiso-maiso saya yang cantik selfie di sana kan, itu dalam rangka menolong. Mohon maaf kalau saya dan Jaka yang foto gak ada yang nonton, gas gitu loh. Maupun anggurnya itu merah gitu, saya mangap itu gak ada yang nonton gitu. Tapi kalau misalnya Ina kesana gitu, kemudian selfie itu jadi komennya banyak. Ya seperti mengeksploitasi perempuan, tapi demi pemberdayaan, kan? Kena lagi kita kan soal kesetaraan, soal eksploitasi gender, susah kita. Tapi ini persoalan bagaimana kita sama-sama ngebantu mengenalkan kampung pengangguran menjadi lebih fotogenik, instagramable. Sebagai sebuah upaya saya kira ini juga penting. Siap. Mbak Ina nggak keberatan kan Mbak Ina? 4 bulan di sini kok. Iya. Jadi kalau masalah eksploitasi dan lain-lain itu ditanya ke korbannya. Kalau korban maksudnya ke wanitanya, perempuannya. Kalau memang tidak merasa dieksploitasi atau merasa happy aja, berarti memang ya bukan eksploitasi gitu. Iya, menarik sekali ya. Berarti malam ini kita bersepakat bahwa kita ingin berkolaborasi membentuk itu tadi kampung pengangguran sebagai ikonnya kampung ekologi atau kampung iklim tadi ya, dari berbagai aspek yang sebenarnya memang sudah punya potensi sendiri di kampung pengangguran. Hanya saja perlu diintegrasikan beberapa hal terkait apa sih yang bisa dikolaborasikan oleh teman-teman komunitas dan juga pemerintah. Atau seperti pertanyaan Mas Dwi tadi, kalau personal cuma individu-individunya saja, belum bergerak secara menyeluruh, itu juga belum terlihat keseluruhan gitu. Jadi kalau sudah kita tentukan satu pilot daerahnya itu di kampung pengangguran, mungkin kita bisa bergerak bersama-sama untuk mewujudkan itu ya Pak Saiful ya. Iya. Mungkin tanggapan dari teman-teman cukup ya. Oh ya, silakan Mas maju ke depan. Ini penanya ataupun penanggap terakhir ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan malam ini dan terima kasih kesempatannya untuk jadi tanggapan terakhir ataupun pengalaman pribadi saya ataupun nama saya Azizi Sulaiman Asad. Lokasi rumah saya di Jalan Gabus, gak jauh dari rumah Pak Kapin. Jadi malam ini temanya sangat bagus sekali dan juga baru pertama kali ini saya ikut gabung. Kebetulan tadi saya dapat informasi dari Mas Agung dari Gemah, dan kebetulan saya Pak Saiful, saya dari komunitas Anggur Lampung. Jadi waktu itu sempat kita silaturahmi ke Kampung Anggur Selikur, cuman waktu itu kita nggak ketemu Pak Saiful. Jadi kami komunitas Anggur Lampung terbentuk pertama kali tahun 2018. Jadi terbentuknya komunitas anggur itu ada sekitar 15 orang waktu itu.
Itu yang pertama, pengalaman kami pada saat membawa tanaman ini ke Lampung, walaupun sudah ada beberapa teman yang koleksi anggur lokal, sebenarnya bukan anggur lokal, tetap anggur import yang mungkin dibawa zaman Belanda waktu itu untuk digunakan pembuatan wine. Dan kendala yang ada di masyarakat kita ini, pada saat kita memperkenalkan tanaman ini, mereka bertanya, apakah bisa berbuah? Yang pertama, apakah iklimnya cocok? Dan juga mereka bertanya, apakah rasanya sesuai seperti yang anggur-anggur import masuk ke Indonesia. Jadi kita sering belajar juga dengan kawan-kawan AI Anggur Indonesia yang ada di Jawa dengan Pak Firman, bahwasanya anggur ini sangat menjanjikan sebenarnya. Tujuan kami waktu itu di Lampung hanya sebatas untuk ekonomi person anggota dan untuk bersaing dengan anggur impor waktu itu. Cuman tanggapan masyarakat waktu itu masih kurang kepada kami. Jadi yang disampaikan tadi proyek untuk kampung pengangguran, saya sebenarnya sudah lama Pak silaturahmi terusan, cuman nggak pernah ketemu Pak. Karena kebetulan yang kami ada di Metro ini secara person sudah membuka beberapa spot wisata tapi secara pribadi. Termasuknya di Jalan Baru kami gunakan tanah Bang Ad, Bawang Lanang. Habis itu juga ini kami juga lagi membuat di perbatasan Kota Metro dan Lampung Tengah di daerah dekat Damraman, daerah saya lupa nama desanya. Di situ juga kami sedang merencanakan untuk pembuatannya. Asri. Bukan, apa? Sari. Lupa saya. Sari apa dia? Gerenjengan, daerah Gerenjengan. Masuk dari Gerenjengan. Nah, jadi kelemahan kami di sini hanya sebagai komunitas, Pak. Hanya untuk menunjang bagaimana ekonomi kami bisa terbantu dan juga menghasilkan buah. Dan tadi hubungannya dengan sampah, kami dengan kawan-kawan itu sudah ada beberapa yang membuat selai anggur dari yang kita hasilkan sendiri. Habis itu juga kita lagi meracik untuk pembuatan minuman tapi yang non alkohol ya Pak ya. Non alkohol itu kita sedang lagi rencanakan dan sudah berjalan, cuman masih belum dapat dipasarkan lah istilahnya, masih dikonsumsi secara lokal. Nah, untuk dari sampah tadi, secara pribadi saya sendiri di rumah itu sudah melakukan dari tahun 2017. Jadi sampah-sampah sisa makanan yang mengandung minyak yang tidak itu saya pisahkan, termasuk pun sisa-sisa bekas minyak goreng. Itu saya jual itu Pak. Jadi walaupun mengumpulkan satu jerigen yang isi 25 liter itu lama memang, tetapi harga itu tidak pernah turun. Terakhir sekarang saya jual 9.000 per kilo untuk digunakan biodiesel. Informasi ini pun sebenarnya sudah saya tawarkan ke warga-warga atau tetangga itu. Nanti saya sediakan jerigen, minyaknya tolong ditampung, nanti saya beli. Tetapi tanggapan masyarakat sepertinya masih kurang Pak, seperti itu. Dan juga untuk sisa-sisa makanan itu yang di rumah itu saya juga buat maggot, tapi skala untuk ya pakan ikan pribadi lah. Itu saya buat juga, dan sisanya tadi kotorannya saya gunakan untuk di pupuk tanaman, termasuk di anggur. Dan juga termasuk di anggur ini dari daunnya itu semua bisa kita manfaatkan untuk istilah kalau di Lampung kita gunakan pepes itu untuk daun pisang, yang biasa menggunakan daun pisang, ini kita bisa gunakan untuk daun anggur itu bisa kita gantikan
dari daun pisang itu. Nah, yang selanjutnya Pak, rekan-rekan dari komunitas anggur Lampung ini sebenarnya ingin berkolaborasi Pak, khususnya yang ada di Metro. Sebab kami kemarin mencakup skala provinsi, kami sudah ditawarkan di Unila tanah yang ada di depan jalur 2 itu, mau masuk ke Unila sebelah kiri. Cuma mereka hanya menyediakan fasilitas tanah aja. Tapi untuk SDM, habis itu juga dana kita. Jadi mungkin karena keterbatasan kegiatan kawan-kawan ataupun dana, akhirnya tidak terrealisasi. Termasuk waktu itu Lembah Hijau mau mengadakan kerjasama. Tapi kami menolak karena mereka hanya mau setelah menanam, kami tidak dilibatkan untuk tindak lanjutnya. Dan juga di Metro sebenarnya kalau waktu itu sempat juga kami mau berkunjung ke Pak Dharma untuk memperkenalkan waktu itu Pak. Cuman mungkin Pak Dharma sibuk, kami belum ketemu juga. Jadi kami sampai sekarang akhirnya dari COVID 2020 sampai sekarang akhirnya belum bisa kumpul lagi. Itu rencana waktu itu kami kawan-kawan yang di Metro ingin memperkenalkan Pak waktu itu. Waktu itu kami lihat para sudah terbentuk. Kami kira waktu itu udah mau buat anggur. Ini AMP. Bawahnya air madu pengantin dipasang. Jadi untuk anggur sendiri sebenarnya secara ekonomi luar biasa. Satu pohon itu sendiri dapat menghasilkan itu pun kurang maksimal. Itu dapat menghasilkan kurang lebih satu pohon hampir 26 kilo kami kemarin. Termasuk yang di rumah saya kemarin 23 kilo. Saya menghasilkan satu pohon. Cuman kendalanya di kita ini cuaca mungkin, curah hujan. Itu yang menjadi kendala sampai saat ini. Termasuk kemarin kawan kita juga masang greenhouse di LH, dinas LH ya Pak ya. Itu kebetulan anggota kita Pak Topo. Itu kemarin dinas LH sudah menanam anggur juga. Cuman kami mau yang kami inginkan dari kawan-kawan komunitas ini bukan hanya sekedar seremoni Pak. Kalau bisa ya kawan-kawannya di komunitas anggur Lampung ingin ikut terlibat. Kami di Lampung seluruh kabupaten kota hampir semua sudah ada. Cuman itu tadi, kami hanya sekarang ini memikirkan hanya secara finansial untuk keuntungan lah secara pribadi. Tetapi tindak lanjutnya dari pemerintah belum ada, seperti yang mau menampung buah-buahan anggur ini hanya sekedar untuk pariwisata aja. Jadi istilahnya siapa yang mau selfie, mau metik anggur, kemarin kami jual per kilo 100.000, petik sendiri langsung. Itu yang di Jalan Baru. Nah mungkin untuk Pak Papin kedepannya warga-warga Kelurahan Yosodadi juga saya sudah mengajak beberapa, cuman mereka masih kurang yakin untuk kedepannya Pak. Mungkin itu aja pengalaman yang bisa saya sampaikan secara pribadi. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Saiful bisa ditanggapi teman-teman komunitas anggur Lampung. Pak Aziz Sulaiman. Iya, terima kasih Pak Aziz Pak ya. Iya. Mohon maaf sekali lagi maaf. Waktu itu memang ada Mas Agung dari kelompok muda kita yang ada dari komunitas Lampung kalau nggak salah waktu itu. Jadi mungkin ikut ya Pak ya. Iya. Saya mohon maaf waktu itu sebelum bisa ketemu Pak. Memang kami ingin Pak. Sebenarnya waktu itu pernah ngobrol-ngobrol dengan teman-teman kami pengangguran. Kalau nggak salah dulu ada dari teman komunitas Lampung Utara, Anggur Lampung Utara, Mas dekat Polres Pak, lupa saya namanya. Pernah waktu itu bilang untuk
komunitas anggur Lampung nanti sekitar bulan 12 katanya ada pertemuan katanya. Iya, Pak. Nah, cuman waktu saya tunggu dulu, maksud saya kalau misalkan kami mau gabung gimana gitu maksudnya Pak. Dan mohon maaf, kami memang penanaman secara pribadi saya sendiri waktu itu Pak, kemudian akhirnya sama teman-teman gimana kalau kampung kita ini bisa menjadikan destinasi untuk nantinya. Jadi alhamdulillah teman-teman mulai bergerak dan sampai sekarang dibantu dengan Pak Darmo itu dari bulan 1 waktu itu udah beberapa rumah yang sudah dapat pembuahan juga. Memang kami kurang maksimal dalam arti kami pengaturan masih mengandalkan mungkin dari pengalaman sedikit-sedikit. Jadi mungkin kalau untuk komunitas yang lebih sudah praktek nyata, kami mohon maaf nantinya kalau bisa bahkan ini semacam kayak bisa dipertemukan Pak. Jadi nanti kita minta bagaimana caranya, nanti bahkan bisa kalau misalkan kita jadikan satu di situ sekalian, ataupun kita gimana caranya dengan kami minta komunitas juga untuk membantu kami supaya kampung kami pengangguran ini menjadi lebih anggurnya lebih bagus, buahnya lebih bagus, bahkan untuk nantinya untuk pengolahan buah anggurnya pun insya Allah kalau bersama-sama dengan yang lainnya bisa lebih bagus dan lebih baik. Kami nanti mungkin ada obrolan lagi Pak ya. Ini terima kasih. Ikut saya. Ada Pak Kopi Pak. Jadi lebih lagi. Jadi mohon maaf benar kami walaupun tetangga kemarin belum pernah ketemu Pak. Yang ada yang malah anak mudanya cuman memang udah ada omongan, cuman kan untuk cara bagaimana nanti bahkan sekarang bahkan lebih jelas lagi untuk tujuan niatnya ibaratnya untuk supaya anggur bisa berkembang di daerah Metro bahkan di Lampung gitu kan. Mudah-mudahan nanti kita bisa kerjasama ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi dan bisa lebih intensif untuk kita mengolah anggurnya. Terima kasih Pak atas tanggapan-tanggapannya, atas wedaran-wedarannya tentang anggurnya. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Pak Saiful. Ya, semoga diskusi kita malam ini bisa menggugah atau membangun kesadaran kita bukan hanya berhenti sampai di sini, tapi bisa masuk ke dalam hati dan terimplementasi ke dalam tindakan. Jadi kalau ada sampah di rumah itu bisa mulai dipilah, bisa mulai kita melakukan tadi loh yang sudah dibahas dari awal, bahwa yang organik awas. Bahwa sampah organik itu baiknya dikumpulkan sendiri dengan sampah organik, kemudian sampah yang organik itu juga bisa dipilah. Oke, mungkin sebelum saya tutup kita minta closing statement dari masing-masing narasumber sebagai penutup pemaparan materi dan diskusi. Monggo dimulai dari Pak Papin. Oh iya, dari Mas Erik, bisa dimulai Mas Erik closing statementnya. Baik, mungkin singkat saja Pak, cuma satu kata. Berpikir global, bertindak lokal, itu saja kuncinya. Terima kasih. Jadi siapa itu? Biasa Pak. Para sesepuh Kemisan. Iya. Ya sebutin dong. Dari Bang Oki Hajian Sawaha. Iya, itu dari Mas Oki. Iya. Kawan-kawan kita lama ya Pak. Siap. Tetap kawan. Iya. Waduh, saya apa gitu? Kalau dari kami Kampung Pengangguran untuk tentang titik sampah mungkin Pak, kami seperti tadi hanya melakukannya sedikit, tapi mudah-mudahan kami tidak hanya banyak bicara, tidak banyak rencana. Insya Allah kami tindakan sedikit-sedikit nantinya, mudah-mudahan Insya Allah. Untuk kalau untuk anggurnya kami orang anggur jelas orang makmur. Oh Pak RT. Ya, sebelumnya terima kasih ya buat bapak ibu semuanya yang sudah
sudah menyempatkan hari di sini. Sangat bangga sekali, berhati hati sekali bisa berada di tengah-tengah keluarga Payungi. Mungkin closing dari saya yang saya tulis dari mentor saya Mas Yeri, selalu ada yang pertama untuk memulai. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus meriah untuk ketiga narasumber kita malam hari ini. Sekali lagi aplaus meriah untuk ketiga narasumber kita hari ini. Ya, demikian tadi refleksi akhir tahun Payung University dengan tema integrasi pengelolaan sampah. Semoga lagi-lagi tadi ya, menggugah kesadaran kita untuk melakukan sesuatu. Kita boleh berpikir tadi kata Mas Erik global, tapi bertindaknya itu lokal. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.